Sesaat lagi Anda akan menyaksikan spesial segmen di Indonesia Aja. In association with Desa wisata Batu Layang yang terletak di Kampung Pasir Manggis, Kecamatan Cisarua, Bogor, Jawa Barat, menawarkan pemandangan lanskap yang indah, serta edukasi budaya hingga ekonomi kreatif lokal. Desa ini merupakan desa wisata berkelanjutan pertama di Bogor. Penghargaan dan sertifikasi diberikan kepada Desa Wisata Batu Layang karena dianggap telah berupaya mendorong terciptanya kegiatan wisata berkualitas dan meningkatkan lapangan pekerjaan yang luas, sehingga bisa mewujudkan pariwisata yang lestari dan sejahtera. Lokasinya yang tidak terlalu jauh dari ibu kota menjadi nilai plus. Dengan berkendara selama kurang lebih 1 jam 30 menit, menempuh jarak 85 km saja, saya sudah tiba di Desa Wisata Batu Layang. Panorama alam yang mempesona dan ragam aktivitas seru menjadi kombinasi yang cocok buat saya. Saya awali perjalanan dengan mencoba paket edukasi untuk merasakan kegiatan ekonomi yang dijalani warga di luar pelayanan kegiatan wisata, yaitu bertani dan memproduksi kerajinan lokal. Kebetulan saya tiba saat panen berlangsung. Warga langsung mengajak saya turut serta memanen kacang edamame. Meski harga jualnya terbilang murah, hanya Rp10.000 saja per kilonya, tapi bisa mendatangkan pendapatan lumayan bagi warga. Kita dari edamame aja kita sudah bisa menghasilkan, kita proyeksikan sekitar 10 jutaan. Gitu kan, estimasi dengan lahan kita nanam sekitar 4-5 ribu meter. Tak hanya merambah pasar lokal, hasil tanam kacang edamame warga Batu Layang yang baru memenuhi kuota 1 ton per panen juga telah diekspor ke Jepang. Rencananya lokasi penanaman akan terus diperluas hingga 10 hektar. Sementara dari penjualan daun bawang yang hanya dijual di pasar lokal Rp6.000 per kilogram, warga bisa memperoleh hingga Rp120 juta dari 20 ton hasil panen. Siapa sangka sih dari edamame dan juga daun bawang saja, omsetnya bisa mencapai hingga ratusan juta rupiah. Belum lagi dari timun dan juga pokcoy. Tidak heran ya warga di sini ini bisa menjadikan ini sebagai penopang utama perekonomian selama pandemi. Keren ya? Kini saya akan bergabung dengan ibu-ibu untuk belajar merajut dan pengolahan sampah yang bisa menghasilkan karya kerajinan lokal yang penjualannya melalui aplikasi pesan singkat sudah merambah hingga Aceh. Dengan memanfaatkan bahan yang mudah didapat, bisa tercipta karya-karya yang bagus dan bermanfaat. Lihat saja karpet dari plastik pembungkus yang merupakan sampah domestik ini. Atau tas dan keranjang telur beragam motif ini. Produk rajutan juga tak kalah menarik, mulai dari konektor masker bagi pengguna hijab, tempat minum, dompet hingga tas. Omsetnya juga tak main-main. Dari penjualan yang bisa mencapai 100 buah sebulan, warga bisa mengantongi uang jutaan rupiah. Warga Desa Wisata Batu Layang dituntut untuk berinovasi agar bisa bertahan di tengah lesunya kunjungan wisatawan. Salah satunya dengan kembali menjadi petani dan menanam sejumlah komoditas hortikultura, di antaranya kacang edamame, daun bawang, timun, dan pakcoy. Selain itu mereka juga memaksimalkan produksi dan pemasaran ekonomi kreatif seperti karya kerajinan lokal. Pemerintah juga turut serta berperan membantu pengembangan desa wisata dengan memberikan sejumlah bantuan fisik serta pelatihan mulai dari pelatihan kerajinan hingga pengelolaan desa wisata dan pengembangan sumber daya manusianya. Jangan lupa beli edamame dan produk kreatif lainnya jika nanti ke sini. Nah, terkait pandemi ini luar biasa ya yang dirasakan Desa Wisata Batu Layang. Khususnya wisatawan tidak bisa masuk karena pandemi tersebut. Cuman alhamdulillah masyarakat Desa Wisata Batu Layang dari pandemi ini punya inovasi. Salah satunya pengembangan dari sisi pertanian
Ya tadi ada petani daun bawang, kacang edame, dan ibu-ibunya itu punya kreatif kerajinan. Ya salah satunya tadi itu tentang rajutan yang mereka geluti, terus ada kerajinan dari sampah plastik yang bisa dijadikan nilai uang. Ada beberapa fasilitas penginapan di sini, mulai dari pondokan yang dibanderol 800.000 hingga 3 juta rupiah, hingga tenda glamping yang bisa dipesan dengan membayar 2 hingga 4 juta rupiah per malam. Protokol kesehatan diterapkan secara ketat dan disiplin oleh pengelola. Sejak pandemi, Desa Wisata Batu Layang tidak lagi menerima tamu rombongan perusahaan dan lebih menerima kunjungan tamu perorangan atau keluarga yang datang dengan jumlah orang sedikit. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan terjadinya kerumunan. Pengunjung juga akan mendapatkan layanan yang lebih privat mulai dari makan hingga aktivitas wisata. Terima kasih Mas. Nah ini salah satu keistimewaan dari menginap di glamping karena bisa mendapatkan layanan yang private, salah satunya yaitu layanan antar makanan yang bersifat private ini yang tentunya dapat membuat saya terhindar dari kerumunan dan tentunya kebersihannya lebih terjaga. Selamat makan. Terima kasih. Selamat makan. Tergoda dengan keindahan alam di desa ini, saya pun mengeksplornya dengan aktivitas jogging. Jalur lintasan lari berjarak pendek menyusuri tangga berbatuan sembari menikmati keindahan aliran sungai Cimandala yang membelah Desa Batu Layang. Waktu tempuh antara 10 sampai 20 menit. Sebelum melanjutkan aktivitas jelajah lain menggunakan mobil. Yap, off-road masuk dalam layanan aktivitas yang lebih private. Karena dalam satu mobil hanya bisa diisi maksimal 4 orang saja termasuk sopir. Sebelum digunakan, kendaraan sudah dibersihkan dengan protokol kesehatan ketat. Saya sangat menikmati kegiatan yang memacu adrenalin ini. Naik turun bukit dengan jalanan berbatu yang terjal serta disuguhi pemandangan mulai dari kebun, hutan, gunung, hingga telaga sambil menghirup udara sejuk khas pegunungan. Usai menjajal off-road, saya dihibur dengan penampilan tari jaipong oleh remaja Desa Wisata Batu Layang. Tak hanya sekedar menghibur, pertunjukan ini juga menjadi bagian dari kegiatan edukasi budaya. Selain bisa menikmati, kita juga bisa ikutan menari bersama para penari. Asyik kan? Sampai kebiasaan baru nanti tiba, berwisata terbaik di Indonesia aja. Tari Jaipong ini merupakan seni tari yang disajikan kepada para pengunjung yang datang ke desa wisata ini. Dan kesenian ini sekaligus mengakhiri perjalanan saya di Desa Wisata Batu Layang, Bogor, Jawa Barat. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan spesial segmen di Indonesia Aja. In association with